Yuk belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan coba share bagaimana menggunakan aplikasi Google Formulir untuk melakukan penilaian atau untuk melakukan evaluasi bagi peserta didik. Pada tayangan video ini nanti kita akan belajar bagaimana membuat soal dengan menggunakan Google Formulir, kemudian membagikannya kepada peserta didik. Nah, sebelum dimulai, silakan pastikan sudah mendownload Google Formulir ya, di Play Store-nya. Oke, seperti ini nanti tampilannya. Form app ya, kita bisa menggunakan form application atau Google Form ya. Ini tinggal di-download di Play Store. Nah, kalau sudah terdownload, maka cara untuk bikin soalnya adalah silakan pilih menu Google Forms. Nah, kemudian pilih menu plus di bawah. Kalau sudah, pilih menu Create Blank Form. Nah, lalu di Untitled Form, silakan diberi nama soal. Misalnya, soal UTS atau soal PTS Bahasa Indonesia misalnya, atau soal PTS Bahasa Indonesia. Nah, di description silakan diberi keterangan. Soal ini dikerjakan dalam waktu 90 menit. Dalam waktu 90 menit. Soal berbentuk IC. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita bikin profilnya atau nanti untuk merekam identitas yang mengisi soal ya. Kita pilih tanda plus. Kemudian ini ada beberapa tampilan: short answer, long answer, multiple choice, checkbox, drop down, linear scale, multiple choice. Nah, masing-masing ini nanti berbeda ya. Short answer kalau nanti jawabannya hanya sekedar jawaban pendek, long answer jawaban panjang, multiple choice kalau bentuk jawabannya berupa pilihan ganda, checkbox atau drop down memilih salah satu. Baik, kita pilih short answer, kita beri identitas misalnya nama ya. Record, kolom record ini dipilih untuk memastikan peserta didik mengisi kolom nama. Kemudian yang kedua, kita bisa isikan misalnya kelas ya. Pastikan juga kolom recordnya dipilih. Lalu kita bisa juga masukkan misalnya nama, kelas, mata pelajaran. Oke, kemudian record. Oke. Nah, untuk identitas peserta didik sudah kita masukkan. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan pertanyaan soalnya seperti apa. Nah, biar terpisah antara profil dengan soal, kita bisa pilih menu tambah, kemudian add section. Nah, di sini ditulis soal PTS. Nah, kalau sudah, kita pilih menu plus lagi. Nah, tinggal kita masukkan soalnya seperti apa. Misalnya soal nomor 1, apa pengertian kalimat majemuk?
Oke, tanda plus. Ya, wajib dijawab. Kemudian yang kedua misalnya beri 3 contoh kalimat majemuk. Oke. Terus begitu sampai dengan soal terakhir ya. Jadi silakan sesuai dengan berapa jumlah soal yang akan dibuat. Nah, kalau sudah kita bisa setting model soalnya. Nah, ini kalau collect email address, maka maknanya nanti aplikasi akan mengumpulkan email dari yang menjawab. Limit to one response ya, maknanya setiap peserta didik hanya diizinkan menjawab sekali saja. Nah, ini bisa kita pilih agar nanti yang jawab hanya sekali saja. Kalau sudah submit ya, nanti secara otomatis formnya akan ditampilkan atau dibuat. Ini ada pop up iklan, kita close saja. Nah, soal sudah jadi, tinggal kita berikan kepada peserta didik melalui beragam cara. Kalau yang familiar ya melalui HP. Nah, tinggal dikirim ke peserta didik yang ke grup kelas atau ke mana. Nah, misalnya kalau kita kirim ke ya, kita kirim ke kelas misalnya ya. Oke, kita kirim ya. Oke, nah nanti dari peserta didik dia cukup mengklik saja klik soalnya, kemudian nanti nah tinggal dijawab siapa namanya, kemudian kelas berapa, misalnya kelas 5, mata pelajaran bahasa Indonesia, Indonesia. Berikutnya kita pilih, maka nanti soal akan tampil. Nah, dijawab apa jawabannya, kemudian kirim, maka berarti sudah selesai peserta didik mengerjakan soal. Nah, itu salah satu contoh penggunaan Google Formulir untuk sebagai media instrumen penilaian tengah semester. Oke, semoga bermanfaat.